Bab 1861. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, Xiao Wang melakukan kesalahan, tolong hukum Yuzi. Menyebutkan bahwa komplotannya terbunuh, tetapi gagal mengambil kembali bis King Pill, penjaga itu merasa malu. Lupakan saja, ayo kita menebus kesalahan, pergi ke Taniguchi, pimpin pasukan Raja Binatang Semu untuk bertarung, dan hancurkan umat manusia yang melawan di sana. Xian Bis melirik ke arah penjaga, dan harus menghela nafas lega, kamu memiliki tim Raja Binatang Semu untuk membantumu, jadi kamu tidak perlu takut pada Lu Chen sama sekali. Penjaga ini adalah kekuatan tempur kelas atas di klan Gurita, dan hanya ayahnya yang berhak menghadapinya. Dia berhak menghukum orang lain. Namun, dia bisa memerintahkan penjaga ini untuk bertarung, jadi dia tidak akan membiarkan kekuatan ini tidak digunakan. Dia tidak bisa melihat pertempuran di jalur militer di atas tembok kota di dasar laut, tapi dia juga tahu bahwa wilayah umat manusia yang ditempatkan di sana tidak akan jauh lebih tinggi. Jika tidak, pasukan Raja Kuasi Binatang itu akan mundur, dan tidak akan berperang melawan pasukan Raja setengah langkah umat manusia. Xiao Wang boleh pergi, tapi ada dua Raja sejati umat manusia yang duduk di atas. Penjaga itu menunjuk ke atas kepalanya, dan bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia menyerahkannya kepada Xian Bis. Binatang asap ungu mendongak, matanya yang ungu tua berkedip-kedip, menembus air laut, menembus kabut, dan menatap Chang Wang dan Raja Air di atas langit. Memang benar apa yang dikatakan penjaga itu. Jika dua Raja sejati umat manusia tidak bisa mengatasinya, mustahil mengirim binatang laut setingkat Raja Binatang untuk menghancurkan lembah. Raja sejati umat manusia tidak akan pernah duduk diam dan menyaksikan Raja Binatang Laut muncul tanpa mengambil tindakan. Dua Raja sejati umat manusia, tiga Raja sejati, dan satu Raja sejati. Xian Bis merenung sejenak. Dia memiliki dua Raja Binatang Laut tingkat 3 dan Raja Binatang Laut tingkat 2 di sisinya, dan dia benar-benar bisa mengalahkan dua Raja Manusia sejati itu. Hanya saja dia diusir dari bayang-bayang oleh Lu Chen, dan akan lebih aman jika meninggalkan Raja Binatang Laut tingkat 3 di sisinya. Anak itu Lu Chen pintar dan pengkhianat, dan dia masih berpikir untuk memenggal kepalanya, siapa yang tahu apakah dia akan bergegas turun lagi. Pada saat itu, jika dia tidak dilindungi oleh Raja Binatang Laut yang kuat, dia pasti akan dibunuh oleh Lu Chen dengan satu pisau, dan dia akan pergi ke lembah guntur dengan sia-sia. Ikutlah dia, pertama lawan dua Raja sejati umat manusia, lalu hadapi umat manusia di Taniguchi. Xian Bis memandang penjaga tingkat Bismaster tingkat ketiga di sampingnya, dan memerintahkan, jangan biarkan Lu Chen dipenggal, pastikan untuk memenggal kepalanya, dan bawa dia kembali kepadaku. Jangan khawatir, Yuzi, Xiao Wang melihat Lu Chen agak enggan membunuh Raja Binatang tingkat 2, dan dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Wang. Penjaga tingkat ketiga tampak serius, dan berkata dengan serius, selama kamu melihat Lu Chen, Xiao Wang akan memenggal kepalanya. Oke, aku di sini untuk menunggu kabar baikmu. Xian Bis mengangguk dan berkata, Xiao Wang akan membawa kabar baik untuk Yuzi. Sosok penjaga tingkat ketiga melintas, dan bergegas ke atas dari dasar laut. Dan penjaga tingkat kedua yang kaki tangannya dipenggal tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru mengikutinya. Melihat kedua penjaga itu bergegas keluar dari laut, Xian Bis menoleh ke penjaga terakhir dan berkata, temani aku mundur ribuan mil lagi. Pada saat ini, Chang Wang dan Sui Wang, yang sedang menyaksikan pertempuran, tiba-tiba menjadi pucat, dan segera berbalik, menatap Haigu di bawah. Tetapi mereka tidak dapat melihat melalui lapisan air Lei Neng yang menyelimuti Haigu. Istirahat Raja Binatang, kata Raja Chang. Raja Binatang Laut akhirnya tiba. Raja Air mengerutkan kening, wajahnya serius. Satu tingkat ketiga dan satu tingkat kedua. Raja Chang membuka penglihatannya, menekankan tangan kanannya pada gagang pedangnya, dan berkata, dia datang kepada kita. Ada Raja Binatang Laut yang pangkatnya lebih tinggi darimu. Sangat sulit untuk dilawan. Raja ini mungkin tidak bisa menandingi Raja Binatang Laut tingkat kedua, apa yang harus saya lakukan? Mendengar ini, wajah Raja Air menjadi semakin serius. Dua Raja Binatang Laut datang untuk bertarung. Lawannya pastilah yang berperingkat paling rendah, tapi yang berperingkat rendah itu juga merupakan Raja Binatang Laut peringkat kedua. Raja Binatang Laut peringkat ketiga harus dilawan oleh Raja Chang, tidak ada keraguan tentang itu. Selama aku mengirimkan Raja Binatang Laut peringkat ketiga,
aku bisa mengubah gelombang pertempuran dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Raja Chang memandang ke arah Raja Sui, dan berkata, tidak peduli metode apapun yang kamu gunakan, Raja ini, kamu harus membawa sebatang dupa dari binatang laut tingkat 2. Raja ini akan melakukan yang terbaik. Raja Air pun membuka pandangannya, dengan sepasang pedang bebek Mandarin di tangannya, siap berangkat. Peng, peng, kedua Raja Gurita itu menerobos kabut air satu demi satu dan muncul di hadapan Raja Chang dan Raja Air. Raja sejati umat manusia, terlalu sedikit dari kalian yang bisa menahan gelombang buas yang diluncurkan oleh gurita kami. Raja Gurita peringkat ketiga menatap Raja Chang, dan berkata dengan dingin, aku memberi kalian berdua kesempatan, segera pergi, kalian masih bisa hidup, jika tidak kalian akan mati. Maksud Anda, semua pejuang umat manusia kita menyerah untuk berlari ke lembah guntur, agar kita bisa bertahan hidup. Raja Chang bertanya balik, tidak, maksud raja ini adalah hanya kalian berdua yang boleh pergi, dan tidak ada pejuang manusia lainnya yang boleh pergi. Raja binatang bercakar 8 tingkat ketiga berkata dengan ringan, persetan dengan ibumu, kami pejuang manusia bersumpah untuk menjaga Ben Leigu sampai mati, dan gerombolan binatang buas itu tidak akan pernah mendarat. Chang Wang belum berbicara, tapi Sui Wang memimpin. Semua elit Gunung Suiling berada di lembah guntur, termasuk putrinya, yang menyuruhnya untuk meninggalkan putri dan muridnya dan melarikan diri, dia lebih memilih bekerja keras daripada setuju. Terlebih lagi, Raja Chang pasti bisa mengalahkan Raja Gurita tingkat ketiga, harapannya masih cukup tinggi, dan jauh dari tahap keputusasaan. Tentu saja, premis yang diberikan oleh Raja Chang adalah dia ingin menahan Raja Gurita tingkat kedua untuk sementara waktu. Dia sedikit lebih rendah dari Raja Gurita tingkat kedua, jadi dia tidak terlalu yakin bisa ditahan untuk waktu yang lama. Namun, dia yakin akan berjuang untuk hidupnya. Tidak mudah bagi Raja Gurita tingkat kedua untuk menjatuhkannya dengan cepat. Yi He Zhenwang tidak memenuhi syarat untuk berbicara di depan raja ini. Raja binatang bercakar 8 tingkat ketiga menatap Sui Wang dengan dingin, dan berkata dengan tenang. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong, kalian berdua bisa mengalahkan kami, mari kita bicarakan sisanya. Raja Chang mendengus dingin, dan menghunus pedangnya untuk menahan binatang itu terlebih dahulu. Dia juga mengeluarkan semua elit dari istana Chang dan memintanya untuk menyerahkan kekuasaannya, tetapi dia juga tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, bukan dia yang memulai pertahanan melawan gerombolan binatang buas di lembah Benlei, tapi pengaturan Raja Qi. Dengan kata lain, Raja Qi adalah panglima tertinggi di belakang layar, dan dia hanya melakukan pekerjaan serabutan. Ketika gerombolan binatang itu tiba, Raja Qi pasti sudah berada di tempatnya, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Jika dia mundur sebelum pertempuran dan menjadi pembelot di medan perang, Raja Qi akan menjadi hantu jika membiarkannya pergi. Bawa aku dulu, kamu belum memiliki kekuatan tempur itu. Raja binatang bercakar 8 tingkat ketiga mengulurkan cakarnya yang tajam, meraih pedang panjang Raja Chang, dan memerintahkan Raja binatang bercakar 8 tingkat kedua di sebelahnya. Raja sejati 3 dalam 1 ini adalah pemimpin dari ras manusia, jadi aku serahkan pada raja ini. Singkirkan Yi He Zhenwang itu, lalu bantu raja ini menjadi orang ini. Raja Gurita tingkat kedua menjawab, segera melambaikan 8 tentakelnya, dan bergegas menuju Raja Air. Raja Air juga bersiap dalam waktu yang lama, mengambil sepasang bebek Mandarin untuk melakukan keterampilan tempur, dan berhasil menahan pukulan Raja Gurita tingkat kedua. Di sisi lain, Raja Chang dan Raja Gurita peringkat ketiga juga bertarung bersama. Kekuatan kedua belah pihak sama, dan masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Sulit untuk mengetahui pemenangnya untuk sementara waktu Gurita memiliki kekuatan yang besar. 8 tentakel itu seperti 8 lengan baja emas, yang dapat menyerang dari berbagai aspek dan sudut pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, kekuatan 8 tentakelnya sama, seperti 4 orang dengan 8 tangan menembak pada saat bersamaan, baik menyerang maupun bertahan. Di depan Raja Binatang bercakar 8 tingkat ketiga ini, sulit bagi Raja Sejati 3 dalam 1 untuk menolaknya. Tapi Raja Chang jelas bukan Raja Sejati Sanhe biasa, melainkan Raja Sejati Sanhe yang tua dan berkuasa. Raja Chang telah mencapai triad sejak lama, tubuh fisiknya tirani, kekuatannya stabil, dan dia juga memiliki keterampilan tempur tingkat menengah peringkat surga di sisinya, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Bahkan di hadapan Raja Binatang bercakar 8 dengan 4 orang dan 8 lengan,
Chang Wang dapat menghadapinya seperti sungai, bermain pedang dan bunga. 8 tentakel Raja Binatang bercakar 8 tingkat ketiga menyerang pada saat yang sama, dan mereka tidak dapat memanfaatkannya, dan mereka sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di depan Raja Chang. Sebaliknya, Raja Air sedikit encer, dan setelah membawanya beberapa kali, dia dihancurkan dan dipukuli oleh Raja Gurita tingkat kedua. Saat ini, pertempuran ofensif dan defensif tembok kota Taniguchi telah sepenuhnya berpijar. Bagian lain dari pertempuran tembok kota baik-baik saja, tidak ada gangguan dari Raja Binatang Semu, dan ada berbagai macam bantuan dari Legiun Fanatik, seperti tembok pertempuran, pertahanan perisai, jimat, lingkaran sihir, organ, del. Dengan segala macam bantuan dan berkah, 100.000 murid orang suci memiliki kekuatan pertahanan yang besar, penuh percaya diri, dan meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Oleh karena itu, 100.000 murid suci bertempur dengan sangat lancar, sepenuhnya mempertahankan musuh di luar kota, dan tidak membiarkan gelombang binatang buas menyerbu ke puncak kota. Serangan paling kejam di tembok kota sepanjang 100 mil adalah bagian tengah, karena pasukan Master Kuasi Binatang dengan gerombolan binatang terkuat menyerang di sana. Namun, pasukan Kuasi Beastmaster dari Beastide bertarung sangat keras dan menderita kerugian besar. Masalah terbesar bagi tim Kuasi Beastmaster adalah tembok pertempuran seluler yang tidak bisa dihancurkan. Karena penindasan bergerak pada tembok pertempuran ini, mereka tidak bisa semuanya mulai bertarung, dan mereka ditebas oleh orang-orang kuat dari Legiun Fanatik. Mereka ingin menerobos tembok pertempuran dari udara, tapi ada naga monster Raja Binatang Buas yang menjaga di langit. Selama mereka berani terbang, ekor naga yang kuat akan segera menyapu. Belum lagi, ada juga hujan anak panah yang bekerja sama dengan pertahanan udara naga besar, yang bisa menyebabkan banyak masalah dan luka ringan pada mereka. Terlebih lagi, di tengah hujan anak panah, ada panah esensi nyata yang ditembakkan oleh Jian Xiu, yang berakibat fatal. Pertempuran ofensif dan defensif di tembok kota sepanjang 100 mil juga dengan cepat mempengaruhi kedua sisi tembok kota, dan gerombolan binatang buas telah menyebar ke kedua sayap. Namun, kedua sayap tembok kota cukup sempit, dan ada ribuan elit suci yang menjaganya, dan bahkan ada beberapa raja sejati setengah langkah di antara mereka. Di langit dan di tanah, kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan akibat dari pertempuran itu mengejutkan langit. Tepat ketika pasukan fanatik bertempur dengan lancar dan pasukan Raja Binatang Semu dikalahkan hingga menjadi kacau, seseorang melepaskan air. Sayap kiri tembok kota, garis pertahanan yang dijaga oleh Gunung Suiling, tiba-tiba runtuh, dan gelombang binatang menyerbu masuk. Dan Suilian, yang bertanggung jawab atas sayap kiri, bahkan tidak mengatur orang untuk melawannya, tetapi mundur, sengaja atau tidak sengaja membiarkan gelombang binatang buas masuk. Jika gerombolan binatang buas itu berhasil masuk ke balik tembok kota, dan menyerang tembok kota dari kedua ujungnya, maka tembok kota sepanjang 100 mil ini tidak akan ada artinya. Pada saat itu, menghadapi musuh dari kedua sisi, tidak hanya 100.000 murid suci yang akan dimusnahkan, tetapi bahkan Legiun Zelot pun akan berada dalam bahaya. Suilian, kamu berani menikam kami di medan perang, kamu mendekati kematian. Namun Zuoseng, yang diutus oleh Lu Chen untuk menjaga sisi paling kiri tembok kota, telah memantau Gunung Suiling. Melihat teratai air tiba-tiba mengeluarkan air pada saat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Aku, Suiling Shan, telah mencoba yang terbaik. Kita tidak bisa menghentikan gelombang besar ini, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Suilian mendengus dingin, dan berkata, jika pasukan fanatikmu memiliki kemampuan, kirim orang ke bawah untuk menjaga sisi kiri untuk memblokir gelombang monster. Dia tidak peduli apakah lembah Benlei dapat dipertahankan atau tidak, lagi pula, Gunung Suiling tidak ada di sini, dan tidak ada ancaman bagi Gunung Suiling jika diserbu oleh gelombang besar. Yang terpenting dia berani berbuat sembarangan karena ayahnya adalah raja yang sebenarnya. Runtuhnya pertahanan sayap kiri adalah mahakaryanya. Dia ingin memanfaatkan gelombang monster untuk menjatuhkan pasukan fanatik dan membunuh Lu Chen. Kamu ingin membiarkan binatang itu muncul di balik tembok kota. Dengan teriakan nyaring, Kuan Seng memimpin 3.000 murid suci, melompat dari tembok kota, bergegas ke sayap kiri, dan menahan infiltrasi gelombang monster. Dalam pertempuran kekacauan, setelah Kuan Seng menikam puluhan binatang laut sampai mati, dia tiba-tiba berlari menuju teratai air dengan tombak. Lagi sibuk apa?
Sui Lian melihat bahwa Kuan Sheng sangat marah sehingga dia mendekat dengan ganas, dan dia merasa sedikit takut. Dia berada di level yang sama dengan Kuan Sheng, keduanya adalah orang bijak tulang giok, dan dia tidak takut pada Kuan Sheng pada awalnya. Tapi pria dengan potongan cepak itu begitu mengesankan, dengan potensi untuk menyapu bersih ribuan pasukan, sehingga dia hampir membuat dia kewalahan, dan jika dia tidak takut, dia akan menjadi hantu. Aku melakukannya padamu. Kuan Sheng menusuk dengan tombak, langsung menusuk teratai air. Orang gila yang berani, jangan pernah berpikir untuk menyakiti Nona. Pada saat ini, dua raja sejati setengah langkah muncul dari antara murid Gunung Suiling, dan langsung menangkis tombak Kuan Sheng. Jika kamu mengkhianati umat manusia, kamu akan mati. Kuan Sheng berteriak dengan marah, meluruskan tombaknya, dan langsung membunuh raja sejati setengah langkah itu. Di tengah tembok kota, Lu Chenzeng mampu membunuh lusinan Raja Binatang Semu, sama sekali tidak menyadari perubahan pada sisi kiri. Hanya Yuli, yang memimpin formasi pertempuran dan mengendalikan seluruh lini depan, yang mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada sayap kiri. Rompi, Niu Ding, pergi ke sayap kiri, Kuan Sheng sepertinya dalam masalah. Mendengar seruan Yuli, Rompi dan Niu Ding yang sedang memanen musuh segera berlari keluar dari pasukan dan berlari ke sisi kiri jalur militer tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, sebelum Rompi dan Niu Ding mencapai ujung jalan, Kuan Sheng melompat dari bawah, berlumuran darah, dengan tombak di satu tangan dan kepala manusia di tangan lainnya. Sui Lian mengkhianati umat manusia dan dengan sengaja membiarkan binatang itu masuk, dan aku telah membunuhnya. Kuan Sheng mengangkat kepala manusia, itu adalah kepala Sui Lian. Dengan serangan dua raja sejati setengah langkah, dia dengan paksa memotong Sui Lian. Terlebih lagi, setelah membunuh teratai air, dia juga membunuh dua raja sejati setengah langkah. Namun, dua raja sejati setengah langkah itu tidak mudah dibunuh, dia menarik napas ratusan kali. Perisai yang diberikan Fei Long kepadanya telah hancur, dan baju besi raja di tubuhnya juga hancur, dengan luka dalam dan luar yang serius. Terlebih lagi, tubuh fisiknya sangat kuat, dan itu akan dihabisi oleh orang lain. Kejadian itu terjadi tiba-tiba, melihat kepala di tangan Kuan Sheng, hampir semua orang tidak bereaksi. Pembunuhan yang bagus, hanya Lu Chen yang merespons dengan keras di tengah pertempuran sengit. Bentak, pada saat ini, di atas langit, terjadi ledakan tiba-tiba. Raja air terkena tentakel Raja Gurita tingkat 2, dan dia terjatuh dengan pedangnya. Kecepatan jatuhnya sangat cepat, seperti sambaran petir yang menyambar menuju Kuan Sheng. Kuan Sheng cepat mundur. Lu Chen segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Raja air, tetapi dia sedang dilawan oleh lusinan Raja Binatang Semu, dan dia tidak bisa menjauh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jika kamu berani membunuh putri raja, kamu harus dikuburkan bersama putriku. Mata Raja Air memerah dan dia sangat marah. Dia belum mendarat di tembok kota, tapi dia sudah mengayunkan pedang bebek Mandarin di tangannya, memotong lapisan kekosongan, dan langsung mengunci Kuan Sheng. Raja Air pencuri tua, aku akan melawanmu. Menghadapi serangan raja yang sebenarnya, Kuan Sheng tidak takut, dan di bawah tekanan prestise raja yang sebenarnya, dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan kuat. Namun, dengan kekuatan penuhnya, meski dia tidak terluka, dia tidak bisa menjadi lawan raja yang sebenarnya. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa ia dikutuk. Bencana alam, sebuah sabit dan tombak terjalin dan berguling, menjalin medan kekuatan bencana alam, dan kekuatan pedang-pedang Yuan yang memecahkan kunci Raja Air, dan memaksa Kuan Sheng keluar. Pada saat kritis, Fest dan Niu Ding tiba. Keterampilan tempur kombinasi bencana alam mereka tidak memiliki pangkat dan tingkatan, tetapi kekuatan mereka sangat kuat, dan sungguh luar biasa untuk menghancurkan pukulan Raja Yihe yang sebenarnya. Hanya saja kultivasi pribadi Majia dan Niu Ding agak lemah, dan tubuh fisik mereka kurang kuat. Bahkan jika mereka menghancurkan kekuatan pedang Raja Air, mereka masih akan terluka oleh kekuatan pedang tersebut. Pergi, Rompi itu menarik Kuan Sheng melewatinya, dan mendorongnya dengan kuat, membuat Kuan Sheng terbang. Kali ini, Kuan Sheng tidak memaksakan dirinya untuk bertahan dan bertarung, tetapi mengikuti momentum Rompi dan langsung menuju ke Legiun Zelot. Bisakah kamu lari? Sui Wang menatap Kuan Sheng, dan hendak mengejarnya, tetapi menemukan medan kekuatan yang kuat bergulir ke arahnya. Rompi dan Niu Ding lah yang mengangkat sabit dan tombak,
dan menggunakan teknik kombinasi bencana alam untuk membungkusnya di dalam, berniat untuk membunuhnya. Dua semut terkutuk. Raja Air sangat marah, dan dia mengayunkan pedang Yuanyang pada saat yang sama, dan kekuatan mengerikan dari Raja Sejati dilepaskan. Ruang di sekitarnya langsung hancur, dan kehampaan juga tiba-tiba runtuh pada saat itu. Satu pedang menjatuhkan sabit, satu pedang menghempaskan tombak, dan mengguncang rompi serta lembu ribuan kaki jauhnya, menghancurkan medan kekuatan bencana alam dalam sekejap. Melepaskan rompi dan Niuding, Sui Wang tidak berhenti sejenak, dia mengambil satu langkah ke depan, sosoknya bersinar, dan dia langsung mengejar Seng Seng. Ping Touzi, raja ini mencabik-cabik mayatmu menjadi ribuan keping dan menyiksa roh primordialmu dengan api sungguhan. Sui Wang menatap kepala datar di kepala Quan Sheng, mengertakkan gigi dengan kebencian, mengambil satu langkah lagi, dan mengejar Quan Sheng. Pedang Yuanyang menebas lagi, kekuatan pedangnya seberat gunung yang menekan puncaknya, mengunci kemakmuran. Ledakan, sebuah pedang ditebas, tapi tidak mengenai Quan Sheng, tapi di atas kuali, mengeluarkan suara yang keras. Kuali itu tidak sederhana, itu adalah senjata raja tingkat atas, dan juga memiliki kekuatan untuk menutupi langit, dan muncul tepat waktu, dapat memblokir pukulan raja yang sebenarnya untuk Quan Sheng. Hanya saja tingkat kultivasi orang yang melemparkan penutup langit kurang tinggi, kekuatan pertahanan kuali tersebut masih dihancurkan oleh kekuatan raja yang sebenarnya, bahkan kuali tersebut terpotong dengan penyok yang dalam. Benar saja, senjata raja tingkat atas benar-benar tidak dibuat. Butuh pukulan keras dari raja yang sebenarnya, tapi tidak dibatalkan. Ledakan, pedang lainnya menebas, tapi tidak mengenai Quan Sheng, pedang itu justru menebas kuali lain, dan suara tebasannya menggemparkan bumi. Pada titik tertentu, kuali lain muncul di belakang Quan Sheng dan membawa pedang kedua untuk Quan Sheng. Apakah bajingan itu sedang mempermainkannya lagi? Melihat bahwa dia tidak memenggal kepala musuhnya lagi, Raja Air tidak bisa menahan amarahnya. Bukan saya, tidak jauh dari situ, seorang anak laki-laki gemuk yang menggigil sedang berjongkok, yang sedang melakukan keterampilan tempur bertahan dengan kedua tangannya, dan bersikeras bahwa jika tidak, dia akan melakukannya sendiri. Kamu berani berdalih, aku akan membunuhmu. Sui Wang berteriak dengan marah, memutar pedang panjang di tangan kirinya, dan menebas langsung, mengunci pada Fat Boy. Putrinya terbunuh, Raja Air membenci kepalanya, dan dia kehilangan akal sehatnya. Dia akan mengalahkan siapa saja yang berani menghentikannya membalas dendam. Potong anak gendut itu dulu, lalu bunuh si kepala datar. Tutupi langit. Bocah gendut itu membuka tangannya dan membawa dua panci masak ganda untuk Quan Sheng, dan mereka terbang kembali ke tangannya dalam sekejap, segera membentuk garis pertahanan yang sangat kuat. Ledakan. Dengan satu pedang dia menebas, lalu dia menebas periuk raja, dan lagi-lagi dia menebas dengan suara keras. Kuali raja telah terkena pedang, dan permukaan panci rusak parah, tetapi tidak lagi lengkap dan kokoh, dan hancur total oleh serangan pedang lainnya. Pada saat itu, pedang panjang menebas Wang Guo, tetapi kekuatan pedangnya telah terputus, dan telah habis, sehingga tidak berdaya untuk menebas Fat Boy. Panci kura-kura jenis apa ini, begitu kuat? Saat Raja Air marah, dia juga memotong pedang lain, tapi pedang itu juga dibawa oleh periuk raja bocah gendut lainnya. Ledakan, kuali raja kedua sama dengan kuali raja pertama. Kuali itu hancur karena kekuatan pedang yang menakutkan. Sudah habis, ini waktunya kematianmu. Sui Wang mencibir, dan hendak mengayunkan pedangnya untuk memotong bocah gendut itu menjadi kue sialan. Tiba-tiba, energi pedang melonjak antara langit dan bumi, mengejutkan segala arah, seolah-olah dewa pedang telah lahir dan ingin menyapu dunia. Saat berikutnya, seseorang berbalik dari belakang Fatih dan menghunus pedangnya pada saat yang sama. Leng mungkin juga menebas Sui Wang dengan pedangnya. Pedang itu secepat guntur dan kilat, seperti meteor yang menyeret melintasi langit, tiba dalam sekejap. Pedang itu menembus lapisan ruang, menghancurkan kehampaan, dan pedang itu membawa kemauan, mengabaikan pertahanan. Rumput, penanam pedang. Sui Wang mengetahui bahwa pria itu adalah raja sejati setengah langkah, dan pedangnya begitu kuat sehingga nyawanya terancam, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Tukang reparasi pedang muncul tiba-tiba, dan kecepatan pedangnya begitu cepat sehingga dia mengejutkan Sui Wang, dan bahkan sudah terlambat untuk mengangkat pedangnya untuk memblokir. Ledakan, ujung pedang mengenai dahi Raja Air, memotongnya sampai akhir, dan membelahnya menjadi dua, memotong Raja Air menjadi dua.
Pada saat itu, banyak mata menatap ke arah Jian Xiu, semuanya terkejut. Raja setengah langkah yang sebenarnya memenggal kepala raja yang sebenarnya, yang bisa dikatakan mengejutkan penonton. Semua orang tahu bahwa pedang seorang kultivator pedang sangatlah kuat, tetapi mereka tidak menyangka pedang itu begitu menakutkan. Pedang kemauan bahkan bisa menembus kekuatan raja sebenarnya di Raja Air, itu jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Saya tidak rela terbalik di selokan. Perbaikan pedang, kamu potong tubuh raja ini tidak akan pernah menyerah. Ping Touzi, jika kamu membunuh putriku, raja ini akan membayar nyawamu di Ciwan. Ada juga tukang reparasi perisai, wajah kuda berkepala banteng, dan Lu Chen, kalian semua menunggu raja ini. Saat aku membentuk kembali tubuh fisikku, aku akan kembali dan membunuh kalian semua. Roh primordial melarikan diri, mengaum dengan kesal, dan terbang langsung ke langit. Tiba-tiba, seseorang naik ke langit, membuka tangannya, dan meraih jiwa yang belum lolos ke langit. Apakah menurut Anda masih ada peluang untuk membentuk kembali tubuh fisik? Orang yang menangkap jiwa itu adalah Lu Chen. Lu Chen, roh primordial terkejut dan marah, dan berteriak lagi, kematian putriku ada hubungannya denganmu, dan kamu mengirim anak buahmu untuk mengawasi putriku. Sui Lian tidak menjaga sayap kiri dengan baik, dan membiarkan binatang itu masuk, dia pantas mati. Lu Chen memandang roh primordial Raja Air dengan dingin, dan berkata dengan ringan, demi kamu menjadi raja sejati umat manusia, aku bisa melepaskanmu. Jika kamu berani melepaskanku, apakah kamu tidak takut membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Teriak roh primordial, apa yang kamu takutkan? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan saudaraku, apakah aku masih takut kamu akan kembali ke harimau gunung? Kata Lu Chen, pengkhianatan Sui Lian terhadap umat manusia sangat berbahaya dan patut dihukum mati. Raja Air mengabaikan situasi keseluruhan dan memicu perselisihan internal, jadi dia pantas mati. Jauh di atas langit, Raja Chang khawatir Sui Tong akan berbicara omong kosong, jadi dia mengeluarkan perintah untuk membunuh Lu Chen. Tanpa diduga, Lu Chen tidak mengikuti perintah Raja Niao Chang, melainkan menanyakan jiwa Raja Air. Selama kamu memberitahuku siapa yang berkolusi dengan binatang laut itu, aku akan segera melepaskan jiwamu. Gelombang binatang buas yang bergerak menuju bagian selatan wilayah Laut Dangkal di benua tengah adalah hal yang tidak biasa, dan mereka memilih untuk mendarat di lembah Benlei yang sepi dan tidak berpenghuni, yang sama sekali tidak masuk akal. Namun, pejuang manusia yang memahami sedikit tentang hukum pasang surut binatang memiliki keraguan tentang kelainan pasang surut binatang ini, dan mungkin ada trik di dalamnya. Lu Chen menginterogasi roh primordial Raja Air dengan cara ini, yang membuat Chang Wang tercengang, yang bertarung 1 lawan 2 di langit. Itu juga membuat pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya terlihat serius, dan mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya-tanya apakah ada hantu dalam ras manusia. Siapa hantu ini? Namun, di antara kerumunan, ada sepasang mata yang penuh cemoohan. Ini lelucon, umat manusia ada di darat, dan binatang laut ada di laut. Keduanya sama sekali tidak cocok. Bagaimana mereka bisa berkolusi? Petik 2. Raja Air Yuanshen tidak menjawab pertanyaan Lu Chen, tapi bertanya dengan marah. Berkolusi dengan benda ini, tidak ada perbedaan antara langit dan bumi, darat dan laut. Lu Chen mencibir, dan kemudian berkata, Sui Lingshan melepaskan air ke gelombang binatang sebelum pembentukan, dan secara terbuka mengkhianati umat manusia. Pasti ada hantu batin di Sui Lingshan. Bukan kamu, tapi hantu mati itu, Sui Lian. Sui Lingshan tidak akan mengkhianati umat manusia, apalagi berkolusi dengan binatang laut. Raja ini bukanlah hantu, begitu pula Lianer. Roh primordial Raja Air meraung, Lianer memiliki dendam terhadapmu. Dia membiarkan gelombang binatang itu lewat hanya untuk mengincarmu, bukan berkolusi dengan binatang laut. Jangan memfitnah reputasinya, mengabaikan situasi umat manusia secara keseluruhan, pengumuman publik bersifat pribadi, dan reputasi ayah dan anak perempuan Anda telah lama hilang. Lu Chen memandang roh primordial Raja Air di tangannya, dan berkata dengan dingin, gelombang binatang buas tidak normal, pasti ada hantu batin. Jika bukan Anda, Gunung Roh Air, siapakah itu? Raja ini tidak tahu. Roh primordial Raja Air berteriak. Aku tidak tahu, kalau begitu aku tidak bisa melepaskanmu. Setelah Lu Chen berkata dengan ringan, dia meremasnya dengan kuat, dan roh Raja Air segera menghilang. Dilihat dari ekspresi dan nada suara Raja Air Yuanshen,
dia tidak tahu siapa hantu batinnya, dan tidak ada yang keluar dari persidangan, jadi lebih baik memberi waktu yang baik kepada Raja Air. Pada saat itu, di atas langit, terdengar suara gemuruh, dan seberkas cahaya muncul di langit. Sinar cahaya ini hanya memiliki satu warna, artinya Raja Sejati Yihe telah jatuh. Raja Air sudah mati. Adapun Raja Binatang Laut yang dibunuh oleh Lu Chen di dasar laut tidak akan menyebabkan fenomena langit. Binatang termasuk makhluk tingkat rendah, belum berevolusi menjadi manusia, dan tidak dikenali oleh surga. Bahkan jika Beastmaster jatuh, tidak akan ada fenomena apapun di langit. Tentu saja, ras binatang telah berevolusi menjadi manusia dan telah diakui oleh surga, jadi secara alami ia tidak termasuk dalam kelompok binatang. Ayah dan anak perempuan Raja Air mengkhianati umat manusia dan telah dieksekusi. Jauh di atas langit, Raja Chang berteriak sambil bertarung, "Sisa gunung roh air, jika kamu tidak ingin mengkhianati umat manusia, kamu harus memperbaiki kesalahanmu dan segera bangkit untuk melawan gelombang binatang buas, dan buat garis yang jelas dengan ayah dan putri Raja Air. Jika tidak, tembak dan bunuh, dan jangan tinggalkan siapapun. Saya tidak ingin mengkhianati umat manusia." Setelah kematian ayah dan anak perempuan Suiwang, kerumunan di Gunung Suiling tidak memiliki pemimpin. Pada saat panik, mereka bisa melepaskannya dan merespon secara serempak setelah mendengarkan nada suara Changwang. Setelah itu, orang-orang suci di Gunung Suiling mengubah keadaan pasif mereka dan melawan satu demi satu. Bersama dengan 3.000 murid Akademi Tianhuang, mereka memblokir celah di sayap kiri dan mencegah monster itu keluar lagi. Mulai sekarang, Gunung Suiling tidak akan ada lagi, dan semua orang suci akan ditugaskan ke Istana Chang, dan murid lainnya dapat diberhentikan. Raja Chang segera menerima orang-orang suci dari Gunung Suiling untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Saya bersedia melayani Raja Chang. Orang-orang suci di Gunung Suiling sangat menginginkan hal ini, dan dengan cepat menanggapi Raja Chang secara serempak. Lu Chen, pergilah ke medan perang raja yang sebenarnya. Raja Chang memberi perintah seperti itu lagi, dan mulai meminta Lu Chen datang membantu pertempuran. Dalam perubahan mendadak ini, Sui Lian benar-benar bunuh diri, dan Sui Wang kehilangan akal sehatnya, mengganggu rencananya untuk menipu Sui Wang. Raja Air tidak menyerang Lu Chen, tetapi menyerang anak buah Lu Chen, dan mati di tangan Jian Xiu, yang sangat mengecewakannya. Sekarang Raja Air sudah mati, rencananya gagal, jadi dia harus membiarkan Lu Chen pergi ke medan perang raja yang sebenarnya untuk berlatih. Mari kita lihat berapa berat Lu Chen. Jika Lu Chen tidak sekuat itu dan dipukuli sampai mati oleh Raja Binatang Laut, itu akan menjadi akhir yang baik. Pertempuran di tembok kota belum berakhir, saya tidak bisa pergi, mohon tunggu sebentar, Raja Chang. Lu Chen, bukan Niao Changwang, langsung kembali ke medan perang Legiun Fanatik, dan terus bertarung dengan Raja-Raja Binatang Semu itu. Sebelumnya, dia mengisyaratkan bahwa dia bisa pergi ke medan perang raja yang sebenarnya, tetapi Raja Chang berpura-pura tuli dan bisu. Sekarang Raja Air sudah tiada, dia ingin naik. Apakah semudah itu? Apalagi kekuatan tempur Raja Chang sangat kuat. Menghadapi Raja dan Binatang Laut tingkat ketiga dan Raja Binatang Laut tingkat kedua, dia 1 lawan 2, dan dia tetap tidak kehilangan angin. Biarkan Raja Chang bertarung sebentar, dan biarkan dia menyelesaikan persetujuan pasukan Beastmaster. Kamu, Raja Chang sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang menyuruhnya menempatkan Lu Chen di medan perang tembok kota sebelumnya? Sekarang Lu Chen tidak patuh dan menyuruhnya bertahan, dia bahkan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Dia sangat marah sampai dia muntah darah sebanyak 3 liter, itu lumayan. Namun, sekarang setelah Raja Air meninggal, dia kehilangan banyak bantuan. Dia membutuhkan Lu Chen untuk menjadi Raja Air tertinggi, jadi tidak mudah untuk mengolok-olok Lu Chen. Jangan berani mengolok-olok Lu Chen. Dia belum pernah melihat Lu Chen memenggal raja yang sebenarnya dengan matanya sendiri, tetapi dia melihat anak buah Lu Chen memenggal raja yang sebenarnya dengan matanya sendiri. Kultivator pedang itu bisa membunuh satu raja sejati, tapi dia tidak tahu apakah kultivator pedang itu bisa membunuh 3 raja sejati. Saya tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya sedikit takut. Terlebih lagi, bahkan bawahan Lu Chen mampu membunuh raja sungguhan, jadi tidak diketahui betapa menakutkannya kekuatan tempur Lu Chen. Faktanya, meski fanatik Legion masih bertarung, medan pertempuran mereka bisa dikatakan sudah berakhir.
Karena pasukan 1000 Raja Binatang Semu telah lama dikalahkan oleh pasukan fanatik, dan sekarang mereka diblokir dalam formasi pertempuran oleh tembok pertempuran. Ribuan Raja Binatang Semu datang ke rumah mereka, tetapi Lu Chen tidak ingin membiarkan mereka pergi, dia harus menghancurkan mereka semua. Setelah sebatang dupa, ribuan Raja Binatang Semu dibantai oleh tentara fanatik, pil binatang buas dimusnahkan, bahkan darah binatang buas dikuras, dan bahkan mayat binatang buas pun disingkirkan. Pasukan Master Kuasi Binatang Buas ini terbunuh, gelombang binatang buas terpengaruh, dan kekuatan serangan mulai melemah. Tidak hanya legiun fanatik yang ditempatkan di tembok kota sepanjang 100 mil, tetapi ada juga ratusan ribu murid suci, dan mereka juga merupakan kekuatan utama melawan gelombang monster. Di bawah asuhan legiun fanatik, 100.000 murid suci menerima berbagai berkah tambahan, seperti tembok pertempuran yang kuat, pertahanan perisai naga gemuk, lingkaran sihir laut tinggi dan jimat gunung rendah, serta harimau kurus yang diatur oleh harimau kurus, lembaga, dan bahkan pengobatan dokter lapangan. Oleh karena itu, 100.000 murid bijak bermain bagus, dan gelombang monster berada di luar tembok kota, dan kerugian mereka sendiri tidak terlalu besar. Dengan legiun fanatik sebagai intinya, Akademi Tianhuang dengan tegas menjaga tembok kota sejauh ratusan mil. Rekornya sangat mencengangkan, dan orang-orang suci dari kekuatan lain merasa iri dan iri. Pada saat itu, banyak orang yang merasa kasihan padanya, mengapa dia tidak masuk Akademi Tianhuang. Lu Chen, pertahanan Taniguchi sudah stabil, kamu bisa maju sekarang. Raja Chang bertarung keras melawan kedua Raja Binatang Laut itu, merasa sedikit kesal dan mudah tersinggung. Melihat pasukan fanatik membunuh ribuan Raja Binatang Semu dan pertahanan tembok kota Taniguchi sekuat Gunung Tai, Raja Chang secara alami berbicara lagi dan memanggil Lu Chen untuk membantu dalam pertempuran. Terlebih lagi, selama Lu Chen bertarung melawan Raja Binatang Laut, dia akan tahu betapa beratnya Lu Chen. Mencari tahu detail kekuatan tempur Lu Chen masih menjadi hal yang ingin dia lakukan, lagi pula, tidak ada Raja Air yang membantunya mencari tahu. Gelombang binatang buas masih ada, belum stabil. Tanpa diduga, jawaban Lu Chen membuatnya hampir memuntahkan darah lama. Meskipun ribuan Master Kuasi Binatang Buas telah dihancurkan, gelombang pasang binatang buas masih berkecamuk. Entahlah apakah Master Kuasi binatang lain akan muncul. Juga, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam pertempuran, dan pil binatang yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di bawah tembok kota. Itu semua adalah pil binatang tingkat ke-11, semuanya harta karun. Lu Chen sedang menunggu untuk mengalahkan gerombolan binatang itu, dan kemudian memimpin kerumunan untuk memanen pil binatang itu, membuat keributan besar, jadi dia tidak punya waktu untuk membantu Raja Chang melawan Raja Binatang Laut. Apakah kamu berani melanggar perintah Raja? Raja Chang berkata dengan marah. Tidak, bagaimana junior ini bisa tidak mematuhi perintah Raja Chang? Sebaliknya, junior ini menjalankan perintah Raja Chang, menjaga Taniguchi untuk mencegah gelombang monster mendekat. Lihat, gerombolan monster masih mengamuk, dan junior ini masih harus bekerja keras. Jika kita tidak membunuh semua gerombolan monster, kita tidak akan pernah meninggalkan Taniguchi. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kekuatan tempur Raja Chang sangat kuat. Dia telah bertarung 1 lawan 2, dan dia belum menunjukkan tanda-tanda kekalahan sampai sekarang. Generasi muda tidak akan mengganggu pelatihan Raja Chang. Latihan, Raja Chang sangat marah sehingga untuk sesaat, dia sangat ingin menamparkan Lu Chen menjadi daging cincang. Tapi ini hanya idenya, beraninya dia menerapkannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Lu Chen tidak terlihat seperti orang bodoh, dia tidak memiliki banyak berat badan, berani membujuknya saat itu juga. Jika raja ini kalah, tidak ada seorang pun di lembah Benlei yang bisa melawan raja. Binatang laut, dan semua orang akan mati. Raja Chang tidak punya pilihan selain menurunkan postur tubuhnya, dan membujuk, hanya jika kamu datang untuk membantu, aku dapat membalikkan keadaan pertempuran, mengusir kedua Raja Binatang Laut ini kembali ke Laut Terlarang, dan mengakhiri gelombang binatang buas. Petik 2. Raja Chang, aku bukan raja yang sebenarnya, aku hanya orang suci dengan tato tulang, bagaimana aku bisa pergi ke medan perang raja yang sebenarnya? Tanpa diduga, Lu Chen menolak makan keras dan lunak, karena ingin melihat Raja Chang terus berolahraga. Raja Chang marah dan marah, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan terus melawan dua Raja Binatang Laut itu sampai akhir. Pada akhirnya,
dia tidak mengetahui kekuatan tempur Lu Chen, tetapi biarkan Lu Chen mengetahui kekuatan tempurnya terlebih dahulu. Meskipun gerombolan binatang buas masih menyerang, tidak ada Raja Binatang Semu dalam formasi, dan mereka semua termasuk dalam pil binatang buas yang datang. Lu Chen meminta Yuli untuk memimpin pasukan fanatik untuk membantu garnisun 100.000 murid suci, jadi dia berhenti berperang. Sebaliknya, dia berdiri di tembok kota, menatap ke langit, dan diam-diam menyaksikan Raja Chang bertarung 2 lawan 1. Lu Chen, Raja Chang sepertinya semakin tidak puas denganmu, kamu harus berhati-hati. Linghua tiba-tiba datang dan berkata begitu. Jangan khawatir, aku tidak pernah lengah terhadap Chang Wang, dia mengira aku tidak punya peluang. Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, terlebih lagi, jika dia ingin menyerangku, dia pasti sudah melakukannya, dan tidak melakukan itu membuktikan bahwa dia memiliki banyak keraguan. Setidaknya di medan perang lembah Benlei, Raja Qi yang tidak melakukannya tidak muncul adalah yang terkuat. Tidak peduli betapa tidak puasnya dia denganku, dia tetap harus menahan diri. Petik 2. Meski begitu, Raja Chang berbeda dari Raja Air itu. Raja Chang adalah Raja Sanhe yang sejati, dan miliknya kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada Raja Air. Linghua berpikir sejenak, lalu bertanya, jika Raja Chang putus asa dan mengincarmu, apakah kamu yakin bisa menahannya? Saya belum bermain, saya tidak tahu. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan tidak punya pilihan selain berkata, tetapi tidak mudah baginya untuk membunuhku, dan aku tidak sendirian bersamanya. Dia sebenarnya memenggal kepala Raja Binatang Laut tingkat kedua dengan satu pukulan, tapi pukulan itu pada dasarnya melakukan yang terbaik. Adapun apakah Anda dapat membunuh Raja Binatang Laut tingkat ketiga dengan satu pukulan, Anda harus membunuhnya untuk mengetahuinya. Dan Raja Chang adalah 1 lawan 2, jelas lebih kuat dari Raja Binatang Laut tingkat ketiga. Jika dia bertarung dengan Raja Chang, dia jelas tidak akan bisa melakukannya 1 lawan 1. Setelah dia mengorbankan pedangnya, tubuhnya akan dilubangi. Tapi dengan Linghua dan Waner di belakangnya, segalanya berbeda, dan pedang ketujuh Zantian bisa terus dipotong. Sekali pertempuran berlarut-larut terjadi, tidak diketahui siapa yang akan memenangkan pertempuran tersebut. Waner dan aku akan berada di belakangmu. Linghua mengerti maksud Lu Chen, jadi dia berbalik mencari Waner. Karena Waner tidak ada di sini, dia masih membantu murid bijak yang terluka itu untuk sembuh. Setelah sekitar sebatang dupa, Lu Chen pada dasarnya mengetahui ritme pertempuran Raja Chang, dan merasa bahwa pelatihan Raja Chang hampir selesai, jadi dia perlahan terbang ke langit. Apakah kamu akhirnya bersedia datang? Melihat Lu Chen terbang perlahan, ekspresi muram Raja Chang akhirnya membaik, namun dia masih menyapa Lu Chen puluhan ribu kali di dalam hatinya. Seperti dugaan Lu Chen, jika dia tidak memiliki banyak keraguan, dia pasti sudah menyerang Lu Chen sejak lama, bagaimana dia bisa menahan Lu Chen sampai sekarang. Namun, Lu Chen tetap muncul, dan segalanya akan berubah. Yah, serangan gelombang monster di bawah lemah, dan pertahanan Taniguchi stabil. Tentu saja, aku akan menanggapi panggilan Raja Chang dan datang untuk membantu. Lu Chen tersenyum, dan berkata, namun, wilayahku sangat rendah dan kekuatan tempurku lemah, jadi aku tidak bisa menjadi lawan Raja Binatang Laut. Kamu tidak perlu rendah hati, kamu sangat berbakat, dan kamu memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Rami. Bukankah kedua Raja Binatang Laut ini membunuh mereka begitu saja? Wajah Raja Chang serius, dan dia berbicara dengan sangat serius, tetapi dalam hatinya dia berharap Lu Chen dipenggal oleh Raja Binatang Laut. Jika Raja Binatang Laut memenggal kepala Lu Chen, itu seperti membantunya menyingkirkan masalah serius di hatinya. Ini pasti akan menjadi hal yang luar biasa. Tentu saja, bahkan jika Lu Chen tamat, lembah Benlei akan sulit dipertahankan, tapi bukan ini yang dia pertimbangkan. Orang tertinggi yang melawan gelombang binatang bukanlah dia, tapi Raja Qi di belakangnya, jadi dia bisa melakukan yang terbaik. Begitu dia tidak tahan, jika Raja Qi tidak muncul lagi, dia tidak punya pilihan selain memimpin kerumunan mundur. Bagaimanapun, dia tidak perlu memikul banyak tanggung jawab. Raja Chang bercanda, aku akan menjadi peramal jika aku tidak dipenggal oleh Raja Binatang Laut. Lu Chen tertawa, dan bertanya dengan sengaja, haruskah aku membawa Raja Binatang Laut itu? Raja Chang tidak akan membiarkanku membawa yang terkuat, bukan? Jika demikian, maka aku akan turun, toh aku tidak bisa membawanya. Petik 2. Tentu saja,
Itu yang terkuat yang aku lawan. Kamu bisa membawa Raja Binatang Laut tingkat 2 untukku. Raja Chang takut Lu Chen benar-benar lari kembali, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Oke, biarkan aku mencoba membunuh Raja Binatang Laut tingkat 2. Mendengar ini, Lu Chen sangat gembira. Bukannya terbang perlahan, dia malah mempercepat dan memasuki medan perang raja yang sebenarnya dalam sekejap mata. Ekspresi kedua Raja Binatang Laut yang melawan Raja Chang berubah seketika, dan di saat yang sama mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, memaksa Raja Chang mundur. Menarik, menarik. Kedua Raja Binatang Laut itu berteriak pada saat yang sama, berbalik dan melarikan diri pada saat yang sama, menukik ke bawah, dan langsung menuju ke dalam kabut air. Misi mereka berdua adalah pertama mengusir umat manusia dan duduk di raja yang sebenarnya, dan kemudian menangani Lu Chen bersama-sama. Pada saat itu, Raja Sui terbunuh karena perselisihan internal, dan keduanya berpikir bahwa kesuksesan sudah di depan mata, dan mereka dapat mengalahkan Raja Chang dalam satu gerakan, dan kemudian membunuh Lu Chen.